Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Rino. Oke nih, di video kali ini kita punya tema yang unik nih. Ini temanya keren dan temanya ini tembus hingga ke akar ya. Walaupun emang nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp, tapi kalau menurutku itu nggak jadi masalah ya. Yang penting temanya keren dan untuk sistem semuanya tembus. Dan oke nih, buat kalian yang suka dengan tema-tema seperti ini, kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Oh ini, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Ini seperti biasa untuk full reviewnya kita mulai dari home screen terlebih dahulu, dan kali ini juga sama ya, kita hanya memberikan satu buah rekomendasi tema, dan untuk link downloadnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi berikut dengan tutorial cara download temanya, karena di antara kalian masih banyak yang masih belum paham ya cara download tema dari link yang biasanya aku sematkan di kolom deskripsi. Oke, untuk di bagian home screen di bagian atas ini untuk widget jamnya dia biasa aja ya, ataupun P aja ya untuk widget jamnya. Jadi untuk widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca untuk di tema ini dia nggak ada perubahan, dan di sini sengaja saya nggak rubah sama sekali untuk tampilan widgetnya, ataupun saya carikan widget dari tema lain untuk disematkan di tema ini. Nggak ya, saya di sini saya sengaja masih menggunakan widget bawaan semua, dan di sini juga wallpapernya masih menggunakan wallpaper bawaan. Jadi ini wallpaper asli dari temanya. Untuk di bagian icon packnya pada tema ini semuanya berubah, dan untuk icon packnya dia hijau ya, hijaunya seger banget, hijaunya agak ke asem-asem gitu ya. Untuk di bagian control center pada tema ini yang pasti ada perubahan, indikator baterai dan juga bar sinyal. Sayangnya tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, dan tema ini full compatible di mode terang ya. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasinya. Untuk di bagian notifikasinya juga semuanya full hijau. Nih hijaunya cerah banget ya, hijaunya kayak hijau agak asem gitu ya, kayak hijau-hijau asem gitu ya. Untuk tombol clear di bagian bawah sini juga udah ada perubahan. Papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan. Di sini semuanya warna hijau ya. Dan untuk numerik nomornya dia membulat gitu, ada kesan 3D gitu. Untuk di bagian kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian detail kontaknya. Dia tampilannya minor aja untuk perubahan di bagian detail kontaknya, tapi untuk di bagian luarnya semuanya berubah. Dan tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Ya, untuk fontnya dia agak sedikit lebih kecil ya daripada font standar di tema standar HyperOS ya. Jadi untuk fontnya dia agak lebih kecil gitu. Untuk gestur animasi pada tema ini sayang di sini masih menggunakan tampilan standar. Dan buat kalian yang masih menggunakan navigasi bar ya, ataupun yang lebih suka menggunakan navigasi bar pada tema ini, juga untuk tampilan di bagian navigasi barnya dia nggak ada perubahan ya. Aduh, ini si Molly-nya belum dikasih makan nih. Kasih makan dulu untuk si Molly ya. Si Molly-nya belum dikasih makan. Dan oke, untuk di bagian sini ini widget galeri ya. Kalian bisa sertakan untuk widget galeri. Pasti kalian paham lah untuk cara menyertakan untuk widget galeri, karena ini adalah widget bawaan dari HyperOS ya. Untuk di bagian setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Ya, untuk di bagian setelan semuanya warna hijau lagi ya. Dan di sini untuk font dan juga ikonnya di sini semuanya berwarna hitam ya. Kecuali untuk ikon-ikon tertentu emang dia kadang-kadang jarang banget yang mulai perubahan ya. Untuk akun dan juga privasi dia emang nggak berubah ya. Dia mau tema apa aja biasanya untuk tampilan di pembuatan sistem dan juga di status keamanan dia masih menggunakan tampilannya standar. Itu biar lebih gampang diakses ya, karena kelihatan dengan jelas. Untuk di bagian tentang telepon di sini HyperOS-nya di sini masih menggunakan tampilannya standar, tapi untuk di bagian bawahnya sini semuanya udah dirubah ya. Dia kayak semacam ada kotak-kotak ini, dan ini premium ya. Jadi kesannya simple tapi sederhana tapi keren ya. Sayangnya untuk logonya dia tembus hingga ke bagian dalam, dia belum mengalami perubahan. Untuk di bagian kontrol volume tema ini sayangnya di sini tempanya untuk tampilan di bagian kontrol volumenya dia baku ya, ataupun nggak transparan gitu. Dan pertama kali kalian akses dia masih menggunakan tampilan standar alias yang panjang gitu ya, nggak yang poncal gitu. Tapi kalau kalian expert seperti ini dia udah mengalami perubahan, walaupun emang nggak transparan ya. Oke, untuk tampilan di bagian aplikasi pesan WhatsApp sayangnya tema ini masih absen ya, walaupun tema ini secara keseluruhan sih keren banget ya, terutama untuk di bagian home screen ataupun di bagian lock screen. Dan yang saya suka tema ini dari wallpapernya, dia wallpapernya asik banget ya. Wallpapernya keren banget, ada dua gradasi warna hitam di sini, hitam kayak karbon gitu, dan di sebelah sini ada warna hijau yang ada surat kurat-kuratannya gitu. Dan kalian bisa menempatkan posisi widget ataupun posisi apapun, ataupun bisa kalian tambahkan widget-widget yang lain yang dari stok widget itu banyak banget ya, bisa kalian kostum sendiri, karena ini tema ini asli. Kalau untuk di kostum dia keren banget ya, aku cuma kostum begini aja ini udah terlihat lebih keren ya. Dan oke, untuk tampilan di bagian lock screen dia tampilannya simple ya, tapi ini widgetnya asli, mantap banget
nanti ada tulisan menit hari dan juga kalender, dan untuk bagian di sini widget jam ya, widget jamnya digital. Sayangnya untuk di bagian lock screen ini nggak bisa kita custom apapun ya untuk tampilan di bagian widgetnya. Kalau dulu pernah kita review tema yang seperti ini, itu untuk tampilan di bagian widgetnya bisa kita custom ya, dari mulai warnanya ataupun dari mulai bentuk fontnya, itu semuanya bisa di custom. Dan itu dulu sempat FYP ya, ataupun sempat viral gitu untuk tema yang itu. Dan mudah-mudahan untuk tema ini juga keren ya. Kalau menurutku sih tema ini keren ya, apalagi buat kalian yang udah pengguna HyperOS 2.2, karena ini temanya kompatibel untuk HyperOS 2.2. Tapi kalau kalian yang masih menggunakan HyperOS di bawah yang seri yang aku pakai, mudah-mudahan tema ini juga sama ya, masih udah kompatibel juga ataupun masih kompatibel. Dan oke nih, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Dan intinya sih kalian nggak harus merubah region ke region tertentu, ataupun nanti untuk seperti biasa ya, link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Black and Green ya. Ukuran file datanya 12,6 MB, dan ini untuk ukurannya kecil banget ya. Sementara untuk desainer dari tema ini hebat ya. Dan oke, kita lihat untuk di bagian kostumisasi temanya ya, apakah tema ini bisa kita kostum untuk di bagian lock screen-nya atau enggak ya. Nah, ternyata enggak ya. Jadi untuk di bagian lock screen kita nggak bisa kostum di bagian kostumisasinya, karena untuk di bagian tombol kostumisasinya dia nggak nyala. Dan oke, itu tadi satu buah rekomendasi tema yang kalau menurutku sih temanya simple tapi keren ya, karena tema ini tembus hingga ke akar, walaupun emang nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan kalau menurutku juga ya, tema keren itu nggak harus tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar, dan kalau kalian punya rekomendasi tema keren lainnya, kalian juga bisa menulisnya di kolom komentar. Dan next video nanti kita akan bahas temanya dan kita akan review temanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.